Halo sahabat, jangan lupa subscribe, comment, and like. Halo semuanya, pada tanggal 1 Februari tahun 2022, yang lebih tepatnya pada hari Selasa, khususnya Tionghoa akan mengadakan tahun baru Cina atau yang sering disebut Imlek. Nah, sebenarnya kalian sudah tahu belum apa makna dari Imlek itu? Sebelum kita menelaah makna dari Imlek, mari kita telusuri sejarah perkembangan etnis Tionghoa dan Imlek di Indonesia. Menurut catatan sejarah, orang Tionghoa diperkirakan datang ke Indonesia sejak masa dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi. Pada saat itu, diketahui bahwa Tiongkok telah membuka jalur perdagangan ke Asia Tenggara dan Jawa termasuk ke Indonesia. Salah satu tokoh yang mencatat mengenai eksistensi Nusantara atau Indonesia sejak awal adalah Fahian. Beni G. Setiono menulis bahwa Fahian yang merupakan seorang pendeta atau biksu itu mengunjungi Pulau Jawa pada 399 sampai 414. Saat itu, dia dalam perjalanan menuju India. Perjalanan Fahian itu ditulis dalam buku berjudul Fauqi. Jejak penjelajahan Fahian itu kemudian diikuti oleh Sun Yun dan Wen Ning dalam perjalanan ziarah menuju India. Catatan perjalanan lain yang memperlihatkan eksistensi Nusantara dalam ekspedisi bangsa Cina adalah yang ditulis oleh Ai Te-sing. Sejumlah catatan sejarah itu memperlihatkan bahwa masyarakat Tionghoa sudah ada sejak lama dan menjadi bagian penting dalam terbentuknya masyarakat Indonesia pada saat itu. Mengutip Kompaspedia, perayaan Tahun Baru Imlek mulanya merupakan perayaan petani di Cina untuk menyambut pergantian musim dingin ke musim semi. Sehingga, momen ini disebut juga sebagai Festival Musim Semi atau Xinjie, yang berlangsung dari tanggal 1 bulan pertama hingga tanggal 15 bulan pertama. Sementara, perhitungan penanggalan Imlek semula didasarkan atas peredaran bulan mengelilingi bumi dan telah dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Menurut buku Imlek cetakan pertama karya Andarini Trisnasari pada 2010, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa perhitungan angka tahun Imlek dimulai sejak 551 sebelum Masehi. Saat Kung Fuzu lahir, kalender Imlek yang memiliki siklus 12 tahun dilambangkan dengan hewan-hewan. Adapun 12 hewan tersebut yaitu tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Kebudayaan Cina memiliki keyakinan bahwa situasi sepanjang tahun dipengaruhi oleh karakter hewan-hewan tadi, tak hanya sifat umum, tetapi juga salah satu dari 5 unsur dasar yang dibawanya. 5 unsur tersebut adalah tanah, logam, air, kayu, dan api. Sama halnya dengan festival tradisional di Cina, Tahun Baru Imlek juga penuh cerita serta mitos. Salah satu yang paling populer yaitu mengenai binatang mitos yang disebut Nian. Dilansir dari Cina Highlight, mitos binatang Nian diceritakan akan muncul pada hari pertama tahun baru. Nian juga kerap memakan tanaman, ternak, serta anak-anak. Penduduk desa akan meletakkan persembahan yang ada di depan rumah mereka demi melindungi keluarga dari serangan binatang buas. Dengan cara demikian, dilakukan untuk pencegahan agar Nian tak menyerang orang dan menyebabkan kehancuran. Maka, diletakkanlah makanan di pintu mereka untuk Nian. Tradisi ini masih terjaga hingga sekarang ini. Konon menurut cerita, seorang pria tua mengetahui bahwa Nian akan takut dengan suara keras atau petasan serta warna merah. Maka dari itu, saat perayaan Imlek, orang-orang akan meletakkan lentera merah dan gulungan merah di jendela mereka agar mencegah Nian masuk. Hal itu sebabnya pada perayaan Imlek, banyak didominasi oleh warna merah sebagai simbol untuk mengusir roh jahat, nasib buruk, serta terhindar dari bahaya Nian.
Sama seperti etnis Tionghoa di berbagai negara lainnya, perayaan Tahun Baru Imlek juga dilaksanakan oleh etnis Tionghoa Indonesia sejak beratus-ratus tahun kedatangan mereka di Nusantara. Berbagai kelompok bahasa dan budaya Tionghoa mempunyai praktik perayaan yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Kelompok mayoritas Tionghoa Indonesia adalah Hokkien. Maka perayaan yang berciri khas dari kelompok inilah yang paling dominan terlihat di Indonesia. Biasanya, perayaan Tahun Baru Imlek berlangsung sampai 15 hari. 1 hari sebelum atau pada saat Hari Raya Imlek, bagi warga Indonesia keturunan Tionghoa adalah suatu keharusan untuk melaksanakan pemujaan kepada leluhur, seperti dalam upacara kematian, memelihara mejabu atau lingwe, bersembahyang leluhur seperti yang dilakukan pada hari Cengbeng. Di Indonesia, selama tahun 1968 sampai 1999, perayaan Tahun Baru Imlek dirayakan di depan umum dengan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967. Rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto melarang segala hal yang berbau Tionghoa, di antaranya Imlek. Masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia kembali mendapatkan kebebasan merayakan Tahun Baru Imlek pada tahun 2000 ketika Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967. Dalam merayakan Hari Raya Imlek, kebiasaan serta tradisi yang ada di masyarakat sangatlah spesifik, serta sangat bervariasi di berbagai daerah. Namun, sejatinya perayaan Hari Imlek ini juga merupakan perayaan besar yang juga dapat dirasakan oleh berbagai elemen. Tak hanya sekedar menyatukan, namun juga memiliki peran untuk mengenang para leluhur serta menguatkan iman di dalam doa bersama, demi menapaki kemakmuran menuju tahun baru. Dilansir dari Absolute Soul Script, tujuan perayaan Imlek sebagian besar yang memperingatinya akan berkumpul untuk melakukan makan malam tahunan bersama. Di saat malam tahun baru Imlek tiba, yang disebut juga dengan Nien Yevan, akan ada banyak keluarga yang melakukan pembersihan rumah secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk menghilangkan nafsu buruk.